Shalom rekan-rekan pemuda remaja semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat datang kembali di kebaktian online pada hari ini, Minggu 6 September 2020. Teman-teman, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kebaktian kita masih online, kita tidak bertemu satu dengan lainnya dan kita terhalang oleh layar yang ada di depan kita, namun kita masih bisa merasakan kasih Tuhan nyata atas hidup kita. Tadi malam kita diberi tidur yang nyenyak, bangun dengan keadaan yang sehat, bisa merasakan hangatnya sinar matahari, menghirup udara yang segar, dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi yang ada di rumah. Papa, mama, kakak dan adik kita. Itu semua karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Dan kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan September, dan saya ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu selama 1 bulan ini apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Namun selama kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita akan aman di dalamnya. Maka dari itu teman-teman diundang untuk bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Ku Diberi Kuasa. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Kami memulai ibadah ini dengan berseru kepadamu, terpujilah Engkau ya Allah, Sang Pemimpin dan Juru Selamat kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kami dalam Kristus Yesus. Kiranya Allah, sumber pengharapan, memenuhi kami dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Haleluya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, untuk tahan henti-hentinya mengucap syukur Tuhan, atas setiap berkat dan penyertaan-Mu yang tidak pernah lepas dari kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah yang menyertai kami sampai saat ini. Kami bisa bangun pagi dan bisa kembali beribadah online ya Bapa. Kami semua yakin itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menyertai kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Kami alaskan hanya dalam nama satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Teman-teman, kita sebagai umat manusia tidak pernah luput dari yang namanya dosa, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Sebenarnya kita nggak layak teman-teman untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan tangannya selalu terbuka untuk kita bila kita mau datang kepadanya. Maka dari itu saya undang teman-teman untuk mengakui dosanya secara pribadi. Amin. Mari kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, kami telah berdosa terhadap-Mu, terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
segalanya Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Atas dasar pengakuan dosa dan perendahan diri kita di hadapan Tuhan, kini dengarlah berita pengampunan yang terambil dari Efesus 1 ayat 7-8 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk menyiapkan dirinya, hatinya, dan Alkitabnya. Namun sebelumnya kita akan mengangkat pujian dengan sayapmu. Sertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Teman-teman remaja pemuda GKP Bandung, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman yang akan kita bagikan bersama. Sebelum kita mendengar dan mendalami firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau terlalu baik bagi kehidupan kami, anak-anak-Mu di sini, para remaja pemuda GKP Bandung, untuk menyediakan waktu belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami memohon kehadirat-Mu ya Tuhan, pertolongan dari kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menghantarkan kebenaran firman saat ini. Kami disiapkan hati, pikiran, kami disediakan waktu untuk merenungkan, dan tentunya kami dibuat untuk mengerti, memahami, dan kuasa Roh Kudus akan memampukannya untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu agar kebenaran firman ini tersampaikan dengan baik, terlebih segala perkataan yang akan diucapkan saat ini bisa memberikan satu berkat yang luar biasa bagi anak-anak-Mu. Pimpin kami semuanya ya Bapa, ke hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman remaja pemuda, kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17. Saya akan membacakan buat teman-teman semua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Teman-teman, remaja pemuda, saat ini kita akan dipandu dari satu tema yang luar biasa, yang bisa kita lihat di dalam aplikasi kita kehidupan sehari-hari, yaitu bersikap peduli tanpa pilih kasih. Teman-teman sekalian, sebelum kita mendalami lebih jauh
kata peduli sebagai inti utama dari tema kita saat ini memiliki arti yang begitu luar biasa, yaitu sikap dasar untuk menolong sekitar. Kepedulian itu adalah suatu sikap simpati dan empati yang kita lakukan terhadap permasalahan yang terjadi. Nah, khusus pada saat ini kita masuk di dalam satu kehidupan di masa pandemi, jadi kita diuji untuk bisa menunjukkan satu kepedulian kita bagi sesama kita. Nah, sebelum lebih jauh, ada satu organisasi yang sama-sama kita ketahui secara di Indonesia ya, secara luar biasa ya, pergerakan yang dilakukannya, yaitu yang namanya adalah PMI atau Palang Merah Indonesia. Nah, PMI ini adalah badan sosial kemanusiaan yang mengutamakan korban yang membutuhkan pertolongan sesegera mungkin untuk keselamatan jiwanya. Nah, apa yang dilakukan PMI ini tujuannya adalah untuk kemanusiaan, menunjukkan satu kepedulian dalam bentuk organisasi, yang sikap yang ditunjukkan orang-orang yang ada di dalam organisasi PMI ini menunjukkan satu kepedulian di mana visi misi yang akan ditunjukkan dari PMI ini begitu nyata dan kita juga sama-sama bisa menyaksikan. Selain itu, yang konsen terhadap dunia anak ya, kita mengenal dengan namanya Wahana Visi Indonesia, di mana program yang dilakukan dalam pengembangan masyarakat ini adalah Wahana Visi Indonesia ini berfokus kepada anak. Nah, bekerja sama dengan masyarakat yang paling rentan tanpa membedakan unsur politis di dalamnya, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan ras, etnis, dan gender. Wahana Visi Indonesia begitu peduli terhadap perkembangan anak yang sangat membutuhkan, baik dari sisi pendidikan maupun yang lain-lainnya. Inilah sebabnya maka organisasi yang ada ini begitu luas. Nah, untuk itu menjadi satu catatan tersendiri bahwa begitu banyak organisasi ataupun lembaga ini yang sangat peduli terhadap kemanusiaannya. Nah, kita ketahui bahwa di GKP Bandung juga melakukan beberapa hal yang sudah teman-teman sekalian ketahui, ya, salah satunya melalui Komisi Diakonia yang memberikan bantuan-bantuan sosial kepada jemaat kita. Kemudian juga ada PDST yang memberikan satu dana silih tulungan, di mana ini juga dapat dirasakan oleh jemaat kita di kehidupan sehari-hari yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongannya. Nah, kita akan kupas di dalam pembahasan kita, di dalam pembacaan kita di Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 ini. Di sini satu proses yang bisa digambarkan melalui tulisan di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 ini, bahwa ditekankan bahwa orang percaya ini harus hidup dalam suasana kasih Kristus. Nah, apa yang ditunjukkan di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10 ini, yaitu dengan cara menaati perintahnya. Nah, di dalam kedua ayat ini selalu diakhiri dengan tinggal di dalam kasih. Ini menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Kristus, apa yang ditekankan di dalam hal ini adalah menunjukkan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Ini menggambarkan bagaimana satu pengajaran yang secara langsung Yesus berikan bagi kita sekalian, ya, buat teman-teman semua, bahwa hidup dan tinggal di dalam kasih itu sangat hal yang penting bagi kehidupan. Karena ini adalah landasan dari segala yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, ada di dalam kesempatan saat ini bahwa hidup kekristenan itu harus menghasilkan buah. Nah, karena di awal tadi kita di dalam ayat 9 dan 10 ini, kehidupan kita harus ada dan tinggal di dalam kasih Kristus. Kasih yang ditunjukkan kepada Allah yang memberikan anaknya melalui Yesus Kristus,
Dan ini juga harus ada dan tercermin, terefleksi di dalam kehidupan kita ya. Nah, hidup kekristenan harus menghasilkan buah seperti yang ditekankan di dalam ayat yang ke-16 ya. Teman-teman sekalian bisa membaca kembali di dalam ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jelas, di sini kita harus menghasilkan buah, berbuah. Hidup kita harus berbuah dengan menunjukkan kasih seperti yang sudah diuraikan di dalam ayat 9 dan 10 tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana jika tidak berbuah? Nah, kita kembali di dalam bacaan di Yohanes 15 ya, ayat yang kedua. Kalau tadi kita memulai bacaan dari ayat 9, Yohanes 15 ayat yang kedua menekankan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah ini harus dipotong. Nah, jelas buah yang dihasilkan dari kehidupan kita ini begitu bermakna ya. Tidak hanya bagi kita, tetapi akan menjadi berkat bagi yang lain. Nah, Yohanes 15 ayat 2 menyatakan bahwa setiap ranting yang tidak berbuah ini harus dipotong. Kemudian bagaimana kalau kita tidak berbuah tersebut? Jelas ayat yang kedua ini menyatakan begitu mendalam ya, bahwa buah hati yang tidak menghasilkan buah ini harus dipotong. Nah, berikutnya di dalam ayat yang keempat, Yohanes 15 ayat yang keempat ini, di sini menekankan bahwa tinggal di dalam aku, jadi agar menghasilkan buah. Nah, pada saat kita harus hidup di dalam Kristus, harus hidup di dalam Tuhan, kita harus berbuah. Ya, jadi teman-teman yang hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Kristus ini jelas akan menghasilkan buah. Selanjutnya, sebagai upaya kita mendalami lebih jauh, bahwa di ayat yang kelima juga ditekankan bahwa untuk teman-teman yang tinggal di dalam Kristus itu akan tetap berbuah banyak. Ini sebuah pegangan bagi kita bahwa kehidupan yang selalu ada di dalam Kristus itu akan bisa memberikan satu hasil atau buah yang banyak. Nah, sampai dengan ayat yang ke-8, di sini lebih jauh bahwa Bapa akan dipermuliakan ya, jika kita berbuah banyak. Bayangkan ketika kita bisa menghasilkan buah yang banyak, Bapa di surga dipermuliakan karena perbuatan kita menunjukkan kasih, menunjukkan hasil berbuah banyak. Teman-teman sekalian, konteks daripada berbuah itu adalah menunjukkan kepada beberapa hal ya. Berbuah menghasilkan satu kasih yang dipancarkan di dalam kehidupan kita. Dalam hal ini kita menunjukkan bahwa kasih ini nyata, bahwa kasih ini kita tunjukkan kepada orang lain. Yang pertama, bahwa berbuah itu menunjuk kepada yaitu kebajikan rohani. Nah, kebajikan rohani ini seperti di dalam Galatia 5 ayat 22-23 itu berbicara tentang buah roh. Nah, tentu teman-teman hafal ya, ada 9 buah roh. Pasti hafal ya. Kalau tidak hafal ya buka kembali Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, apa saja buah rohnya? Yang pertama ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pasti hafal ya teman-teman semua di rumah tentang buah roh ini. Ini kebajikan rohani yang terpancar di dalam buah roh yang ada di dalam kita ini, itu menunjukkan bahwa kita berkomitmen kepada diri kita. Kita siap untuk bisa memberikan sesuatu hal bagi rekan-rekan ataupun teman-teman kita ataupun sesama kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, ditunjukkan bahwa berbuah ini
bahwa kita harus membawa satu misi. Misinya apa? Yaitu berusaha membawa orang lain kepada Kristus. Nah, misi yang ditunjukkan melalui kepedulian kita, menunjukkan kasih kita di dalam kehidupan kita. Ini cerminan bahwa kita sudah menunjukkan bahwa kita menunjukkan kasih Kristus kepada orang lain yang secara tidak langsung juga ini menunjukkan bahwa kita bisa membawa orang lain datang kepada Kristus. Nah, apa yang digambarkan di dalam Yohanes 4 ayat 36, apa yang kita tunjukkan kepada orang lain, kepada sesama, dengan tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang apapun juga, ini satu hal bagaimana kita akan mengumpulkan buah-buah yang baik bagi kehidupan kita nanti. Ya. Ini buah-buah ini bisa memberikan satu refleksi bagi yang lain untuk menunjukkan dan melihat bahwa kita ini begitu besar kasihnya bagi mereka. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di dalam kehidupan nyata, ya teman-teman di dalam usia muda, tentu ini adalah satu hal yang bisa kita lihat di dalam kehidupan teman-teman semua, bahwa kehidupan nyata ini begitu kompleks ya. Kadangkala di usia muda ini begitu kental dengan kehidupan secara berkelompok, ya mungkin ada geng, ada apalah kelompok gitu ya istilahnya ya. Nah, kadangkala kita hanya bisa peduli kepada yang baik terhadap kita. Nah, ini menunjukkan bahwa saya bisa memberikan satu kepedulian hanya bisa diberikan kepada orang-orang yang baik terhadap kita. Nah, kadangkala juga kepedulian kepada orang lain ini kita berikan kepada yang banyak membantu kita, banyak yang memberikan kebaikan kepada kita. Kemudian juga ini juga tercermin ya dari setiap kehidupan kaum muda, ya kadangkala ini karena begitu dinamis ya apa yang terjadi dalam kehidupan teman-teman semua, ya kita bisa melihat bahwa firman yang sudah disampaikan ataupun kita renungkan ini akan menjadi satu bentuk di mana ini perlu dikuatkan agar kepedulian ini tidak hanya diberikan bagi orang-orang yang baik terhadap kita, tapi kepedulian ini akan ditunjukkan juga kepada siapapun tanpa memandang latar belakang. Nah, bagaimana dengan yang tidak baik terhadap kita nih teman-teman? Kadangkala ini satu hal yang patut kita pertanyakan, apakah kita juga terhadap yang tidak baik terhadap kita, kita masih tetap menunjukkan kepedulian kita atau kasih kita kepada mereka. Nah, seperti apa yang sudah diulas di dalam firman Tuhan tadi, bahwa ayat 9 dan 10 tadi, bahwa Allah ini adalah kasih yang sudah memberikan Yesus bagi kehidupan manusia. Ya. Tercermin di dalam satu tongkat estafet ya, ketika Allah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, jadi utama yang harus dilakukannya adalah bagaimana kita bisa membagikan kasih tersebut itu kepada orang lain, seperti yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-9 ini. Kasih dari Allah tidak untuk diri sendiri, tetapi untuk sesama. Apa yang diberikan Allah dan tercermin di dalam diri Yesus, kemudian kita sebagai manusia yang dimana di dalamnya juga harus memiliki kasih yang harus dipancarkan kepada sesama. Teman-teman sekalian, ini begitu kuat dan mendasar yang harus melekat di dalam kehidupan kita. Ini menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan tergantung bagaimana kita memberikan kasih kepada sesama. Nah, hubungan yang terbaik dengan Tuhan ini akan dipengaruhi oleh bagaimana kita memberikan kasih kepada sesama. Nah, teman-teman di sini harus lebih jauh bagaimana kasih itu nyata, kasih ini begitu banyak
diberikan bagi orang lain, kasih ini nyata di dalam kehidupan kita sehingga tercermin dan nampak diberikan bagi sesama kita. Nah, yang paling realistis adalah bagaimana kita bisa memberikan rasa kepedulian kepada sesama, saling menolong dan menopang satu sama yang lain. Nah, ada satu pertanyaan buat refleksi kita. Mengapa kita sulit peduli terhadap sesama? Ini satu pertanyaan yang begitu mendalam, pertanyaan yang kadangkala ini begitu sulit untuk dilakukan ketika kita akan memberikan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Mengapa kita sulit peduli terhadap sesama? Nah, berarti kita belum bisa menunjukkan rasa kasih di dalam yang sudah ditunjukkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasa kasih ini masih tetap kita pendam. Rasa kasih ini masih tetap kita belum salurkan di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita mengasihi sesama? Nah, jika demikian, teman-teman, bahwa rasa kasih di dalam kehidupan kita untuk sesama ini begitu besar. Rasa kasih ini sudah jelas diajarkan, sudah jelas landasan firman Tuhan yang diberikan bagi kita sekalian melalui Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 17 ini. Allah di sini sudah memilih kita, teman-teman ya. Allah sudah menyatakan bahwa kita ini harus saling mengasihi, harus saling memberikan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Melalui apa? Melalui tindakan, bukan dengan kata-kata. Tindakan yang diberikan ini adalah sebagai dasar dari sebuah kepedulian kita terhadap sesama. Tindakan ini adalah sebagai perwujudan ataupun refleksi kasih Allah yang diberikan bagi kita dan kita pun memberikannya kepada yang lain. Kalau tadi di awal begitu banyak lembaga atau organisasi yang melakukan rasa kepeduliannya untuk sesama, tibalah saat ini teman-teman sekalian, secara pribadi kita juga melakukan tanpa membedakan sesama kita, baik secara perilaku, baik secara agama, baik secara ras, apapun juga yang membedakan di dalam kehidupan kita, bahwa ini semua harus terpancar, harus tunjukkan bahwa melakukan kepedulian ini sangat diharapkan oleh Tuhan bagi kehidupan kita sekalian. Firman Tuhan begitu mendalam saat ini, biarlah semua ini akan menjadi terefleksi buat kita sekalian dan teman-teman bisa menunjukkan bahwa di bawah tema kita saat ini, bahwa kita harus memberikan kepedulian kita bagi sesama, harus kita sama-sama lakukan. Tuhan kiranya menguatkan kita sekalian. Amin. Teman-teman semua diundang bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam sorga yang tiada henti begitu besar mengasihi kami telah menerima berkat rohani dari kebenaran firman yang sudah sama-sama kami dengar, kami perhatikan, dan kami menyimak begitu mendalam bagaimana kami diajarkan untuk memberikan kasih kepedulian terhadap sesama kami. Terima kasih ya Bapa di dalam surga, karena kebenaran firman ini bisa memberikan satu pencerahan bagi kehidupan kami. Rasa syukur kehadirat-Mu ya Bapa, apa yang sudah Engkau berikan melalui firman-Mu ini. Saat ini di dalam ibadah kebaktian remaja pemuda GKP Bandung, rasa syukur kehadirat-Mu di dalam persekutuan ini, ya Tuhan Allah Bapa, Engkau telah menyatukan di dalam persekutuan ibadah melalui siaran daring, melalui channel YouTube. Kiranya ini semua Engkau sertai pengurus, baik dari Komisi Pelayanan Remaja, Komisi Pelayanan Pemuda, yang telah menyiapkan segala sesuatunya ya Bapa, sehingga ibadah ini dapat berlangsung dengan baik dan dapat disaksikan oleh anak-anak-Mu di rumah. Dan tentunya di dalam situasi di masa pandemi COVID-19 ini, yang memungkinkan kita semua ini bisa memberikan rasa syukur walaupun harus melakukan ibadah di rumah, masih tetap bisa melakukannya secara daring. Engkau sertai para pengurus ya Bapa yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, para pengurus yang sudah mengatur, yang sudah menyediakan waktu yang begitu banyak untuk menyiapkan siaran ini. Kami mempercayakan segala sesuatunya ya Bapa, agar mereka juga bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan ini. Bapa di dalam surga, secara khusus di dalam perkembangan yang terjadi saat ini, anak-anak-Mu di GKP Bandung, secara khusus anak-anak dari pra remaja, 15 orang yang sudah diserahkan untuk masuk di dalam pelayanan di Komisi Remaja. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mempercayakan segala sesuatunya ketika mereka sudah memasuki di masa remaja ini, mereka juga akan siap, akan terus berkembang dan akan memberikan pelayanan juga di dalam kehidupan di Komisi Remaja. Kami mempercayakan kuasa tangan-Mu bekerja di dalamnya. Kami mempercayakan apapun juga yang mereka lakukan di dalam persekutuan yang mereka lakukan. Bapa di dalam surga, untuk selanjutnya juga kami menyerahkan secara khusus jemaat-Mu di GKP Bandung, terlebih majelis jemaat, para pendeta yang sudah menyediakan segala sesuatunya untuk menyiapkan apapun juga untuk berkoordinasi dengan pelayan-pelayan-Mu di komisi, di pos pelayanan ataupun di pos kebaktian, dan juga para aktivis-aktivis yang lainnya. Sehingga ini kami juga bisa diberikan hikmat pengetahuan yang berasal daripada Engkau, sehingga kami bisa berkoordinasi dengan baik. Bapa, inilah kehidupan kami senantiasa untuk tetap memberikan yang terbaik. Kami ungkapkan rasa syukur karena Engkau begitu besar menyertai di dalam kehidupan kami. Seru doa permohonan ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita sudah sampai di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian Sim Abdi Ngaturkeun Puji.
abdi ngaturkan puji sembah nuhun kamulyan abdi kenging kabagjaan tina asih Gusti mugia dituyur papari kawantu tubuta panyaur amal lampasi bijaksana sim abdi ngagakeun hormat amat tetep amanah najan abdi sering mempah ingkar tina timbalan mugia dituyur paparin kawantu tubut ka panyaur amal lampasing bijaksana percaya ka Gusti Yesus hirupna dianyarkeun betaheubeul teh dipiceun tanyaan ngawangku mugia dituyur paparin kawanku tubuta panyaur amal lapasing bijaksana mugia dituyur paparing kawantu tubuta panyaur amal lapasing bijaksana. Kita akan menerima berkat. Marilah kita pergi menjalani hidup kita dengan tidak takut dalam menghadapi tantangan dan persoalan. Percaya dan berharaplah hanya pada Tuhan, sumber kehidupan. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan selamat. Amin. Bapa terima kasih Bapa terima kasih Bapa di dalam surga ku berterima kasih. Amin. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BNI atas nama GKP Bandung dengan nomor rekening 038 346 8700 atau scan kode QRIS melalui GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Terima kasih.